Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah karena ini adalah hari Jumat. Ya, bahkan kita berada di penghujung hari Jumat. Ya. Dan ini adalah waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Rahim, ya, dan yang Maha Suci. Sesungguhnya Dialah yang memiliki kemampuan atas segala sesuatu. Ya Allah, angkatlah pandemi atau virus corona ini. Selamatkanlah kami orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kami, sembuhkanlah ya Allah. Kalaupun ada yang meninggal, jika dia adalah orang Islam, maka matikanlah dia sebagai orang yang syahid di hadapanmu ya Allah. Begitu juga ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami semuanya. Berkahi kehidupan kami semuanya. Jaga kami semuanya ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menyembah hanya kepadamu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu berjuang di atas sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah negara kami ini adalah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik. Negara yang dipenuhi dengan ampunan-Mu ya Allah. Negara yang penduduknya dirahmati oleh-Mu ya Allah. Negara yang diberikan pemimpin dan rakyatnya adalah orang-orang yang beriman kepadamu. Dan lindungilah kami semua ya Allah dari orang-orang yang berusaha merusak negeri ini. Hancurkan mereka ya Allah. Hancurkan mereka, orang-orang yang berniat ingin merusak. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, orang-orang yang ingin menghapus Islam ini, hancurkanlah mereka ya Allah. Perangi mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Matikanlah kami dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang husnul khotimah, dalam keadaan yang mengingat kepadamu, dalam keadaan yang mungkin dalam keadaan sholat, sujud dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan kami dibangkitkan nanti kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang membawa iman ini, yang membawa penuh dengan pahala, yang diampuni dosa-dosanya,
Dan kumpulkanlah kami semuanya ya Allah. Istri kami, suami kami, anak-anak kami, ayah ibu kami, saudara kami, semuanya. Kumpulkanlah kami nanti di surgamu ya Allah. Pertemukanlah kami di surgamu. Dan kumpulkan kami di surga firdausmu. Dan mudah-mudahan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayah. Sehingga nanti kita mendapatkan surga yang menjadi tetangganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarga, para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Terlebih di hari ini adalah hari Jumat, maka disunnahkan kita adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dan mungkin di antara kita belum ada yang ngaji atau mungkin masih setengah ngaji surat Al-Kahfinya, bisa dilanjutkan sampai nanti sebelum maghrib. Kaum muslimin wa khasatan dan khususnya kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita tentang babun fi man la tasihhu imamatuhu fi shalah, yaitu bab tentang siapa yang tidak sah menjadi imam di dalam salat. Yang kemarin kita sudah bahas bahwasanya tidak boleh orang yang fasik itu menjadi imam solat. Apa itu fasik? Man kharaja an haddil istiqamah. Orang yang keluar dari dikatakan istiqamah. Dengan apa? Melakukan dosa-dosa besar. Ya. Fasik itu ada dua, ada fasik amal, ada fasik i'tiqad. Fasik amal ya fasik perbuatan, fasik i'tiqad adalah fasik keyakinan. Maka ya, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ummanna imra'atun rajula, tidak diperbolehkan seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Ya. Wala ya umma a'rabiyyun muhajira, dan tidak diperbolehkan juga ya seorang yang a'rabi, pegunungan, badui, menjadi imam bagi orang muhajir. Ya. Wala ya umma fajirun mu'mina, dan tidak diperbolehkan orang jahat ya, pelaku kejahatan mengimami orang beriman. Illa an yaqharahu bisultan, kecuali memang dia dipaksa karena kekuasaan yang ada. Yakhafu saifahu wa sautahu, dia takut akan dipenggal atau dicambuk. Ya, rawahu Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis yang lain, wala ya ummu fajirun mu'mina, yaitu tidak sah keimamannya orang yang fajir, al-udul anil haqq, yang dia lari dari kebenaran. Sudah dikasih tahu yang benar dan sebagainya, ini fajir sudah. Ya. Maka dia dari kasih tahu kebenaran ternyata tidak mau memperbaikinya. Maka tidak sah tidak diperbolehkan dia menjadi imam bagi orang-orang yang memang imannya kuat. Fas-salatu khalfal fasik manhiyun anha. Maka salat di belakang orang yang fasik itu dilarang. Ya, dilarang. Wala yajuzu taqdimuhu ma'al qudrah ala dzalika. Dan tidak diperbolehkan ya maju mendahulukan mereka. Mendahulukan orang yang fasik. Padahal masih ada orang lain yang mampu menjadi imam. Maka tidak boleh mengedepankan atau mendahulukan mereka atau memprioritaskan mereka. Ya, orang yang fasik. Padahal ada yang lebih baik daripada
orang tersebut. Fayahrumu 'alal mas'ulin, ya, tansibul fasik imaman lis-shalawat. Maka diharamkan, ya, bagi orang-orang yang memang bertanggung jawab, ya, seperti takmir dan sebagainya, ya, kepala takmir, ketua takmir dan sebagainya, ya, atau yayasan dan sebagainya, ya. Maka diharamkan untuk apa? Menempatkan, memberikan posisi bagi orang yang fasik, ya, menjadi imam dalam sholat. Li'annahum ma'muruna bimura'atil masalih. Kenapa? Karena orang-orang yang bertanggung jawab di sini, kepala yayasan dan sebagainya, yayasan, ya, takmir dan sebagainya, atau nadir dan sebagainya, mereka itu adalah, ya, orang yang diperintahkan untuk apa? Bimura'ati al-masalih. Yang diperintahkan untuk memperhatikan selalu tentang apa? Kemaslahatan umat ini. Ya. Fala yajuzu lahum an yuqi'u an-nasa fi salatin makruhah. Maka tidak boleh bagi mereka untuk apa? Jadi apa namanya? Yuqi'un nasa fi salatin makruhah. Jadi membuat salatnya kaum muslimin itu menjadi hukumnya makruh. Bal qad ikhtalafa al-ulama fi sihhatis shalah khalfal fasik. Bahkan memang terjadi apa namanya? Perbedaan, ikhtilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana sah ndak kira-kira orang yang sholat di belakang imam. Orang yang sholat di belakang imam yang fasik. Ya, wa makana kadzalika. Ya, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun kalau kita lihat, ya, sebagian ketika Allah di zamannya, saya lupa, Masya Allah, para ulama yang ketika itu siapa ya? Saya lupa. Jadi ada seorang raja yang betul-betul fasik. Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini Masya Allah para ulama besar-besar waktu itu. Ya, dikatakan sahabat. Ya, ternyata sahabat pun masih apa namanya, sebagian, artinya sahabat-sahabat yang masih hidup, ya, itu ikut sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Padahal kita tahu, ya, Hajjaj bin Yusuf adalah min afsakin nas, termasuk orang-orang yang sangat fasik, yang bahkan dialah yang membunuh seorang sahabat Nabi, ya, artinya memberikan hukuman bunuh bagi salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga dia dalam sebuah cerita dihantui dalam mimpinya. Ya, tetapi apa? Orang tetap ikut sholat di belakang. Jadi sahabat-sahabat yang masih hidup ketika saat itu masih tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Padahal kita tahu dia adalah orang yang sangat fasik. Ya, wa makana kadzalika, meskipun dalam keadaan seperti itu terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya, wajabat tajnibun nas minal wuqu' fihi. Maka wajib bagi, artinya yayasan, takmir dan sebagainya, berusaha untuk apa? Menjauhkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang fasik dalam keimamannya. Kemudian wala tasihhu imamatul ajiz an ruku'in au sujudin au qu'ud. Tidak diperbolehkan, ya, menjadi imam orang yang tidak mampu ruku', tidak mampu sujud, tidak mampu duduk. Ya, ruku' tidak mampu, sujud tidak mampu, qu'ud tidak mampu, artinya berbaring atau dia berdiri saja, ya. Illa bimislihi, kecuali memang semua orang sama seperti dia. Ya, semua orang di sana di daerah tersebut tidak ada yang bisa ruku', sujud, qu'ud karena sakit, ya. Semuanya sakitnya seperti itu. Kalau memang ada, ya, maka ini boleh menjadi imam. Kalau memang semua makmumnya sama seperti dia. Ya, tetapi tidak boleh secara secara normal tidak boleh, ya, orang yang memang tidak mampu lagi berdiri, tidak mampu ruku', tidak mampu sujud dan qu'ud, tidak boleh menjadi imam terhadap orang-orang yang memang sehat. Karena memang dalam sholat itu ada ruku', ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, nanti ada duduk tahiyat dan sebagainya. Ya.
Kalau dia tidak mampu, terus bagaimana nanti cara rukuknya? Apakah mengikuti? Tidak kan? Ya, maka dari itu ini artinya orang yang lemah, tidak mampu lagi untuk melaksanakan ini, maka dia tidak boleh menjadi imam dengan orang-orang yang sehat. Illa bimisli an musawiyatan fil ajzi an ruku' au syartin. Sama. Ya, kalau memang semuanya satu daerah begitu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada ternyata cuma satu itu tok, tapi dia dibesarkan, ditokohkan dan sebagainya, ini tidak boleh dijadikan imam. Allahu a'lam. Wa kadzalika la tasihhu imamatul ajiz 'anil qiyam liqadirin 'alaih. Maka tidak sah imamnya orang yang tidak mampu untuk berdiri. Liqadirin 'alaih, ya. Jadi bagi orang-orang yang memang makmumnya itu mampu berdiri, illa idza kana al-ajiz 'anil qiyam imaman ratiban li masjidin, kecuali dia memang imam rawatib masjid tersebut. Wa arada lahu ajzun 'anil qiyam yurja zawaluhu. Tetapi artinya sakitnya di sini ya sakit sementara lah. Ya sakit yang sementara, sifatnya sementara. Dia tidak bisa berdiri. Contoh seumpama nih, dia kakinya rematik atau asam urat yang memang dia harus duduk atau berselonjor dan sebagainya. Ya. Kalau ini apabila dia memang imam rawatib, silahkan. Ya, yang memang artinya ya insya Allah rematik kan bisa disembuhkan, memang ya paling hanya sehari atau 2 hari gitu, asam urat dan sebagainya. Ya. Fatajuzus sholat khalfahu, maka tidak apa-apa sholat di belakang ini. Kenapa? Karena dia memang imam rawatib dan saat itu aja ya sakit. Pada hari itu saja sakitnya, tidak bisa berdiri. Wa yusalluna khalfahu fi tilkal hal julusa. Maka dia sholat, ya, jadi makmum tetap ikut sholat di belakangnya dengan apa? Fitil kalhal julusan. Sama keadaannya, karena imamnya duduk, maka usahakan makmumnya harus duduk. Ya, wasalla, ya, mana dia? Liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana perkataannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakkin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya, ya, dan beliau dalam keadaan sakit. Ya. Fa shalla jalisa, maka beliau salat dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qauman qiyam, wa shalla wara'ahu qaumun qiyama. Ternyata ada suatu kaum yang ikut sholat. Ya kan rumah Nabi kan di samping masjid. Maka ternyata ada yang ikut sholat di belakang beliau, suatu kaum. Tetapi berdiri. Tadi kan Nabi SAW duduk sholatnya karena sakit. Ya. Sedangkan ada suatu kaum yang tiba-tiba datang juga ikut sholat di belakang Nabi dengan keadaan berdiri. Ya. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Ya, maka beliau memberikan isyarat untuk apa? Ijlisu, duduk. Ya, falamman sarafa, maka setelah salat selesai, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuk maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila dia mengangkat angkatlah kalian. Wa idza shalla jalisa, apabila dia salatnya duduk, fa shallu julusa, maka kalian duduklah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Wa fi hadisi Abi Hurairah, begitu juga hadisnya Abu Hurairah, fasallu julusan ajma'un, muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, hendaklah kalian semuanya sholat apa? Julusan, semuanya duduk ikut sholat. Muttafaqun alaih. Wa nahu an Anas an inda Muslim, bahkan
sama seperti itu juga ya, dan selainnya yaitu dari Anas dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa dzalika li annal imam ar-ratib yahtaju ila taqdimihi. Kenapa? Karena imam rawatib yang sudah memang diangkat, yang disepakati ya oleh takmir atau yayasan, maka dia yahtaju ila taqdimihi, maka dialah yang berhak untuk didahulukan untuk menjadi imam, sedangkan sakitnya hanya sementara. Tidak seterusnya, artinya yang insya Allah segera sembuh. Walau sallau, perhatikan ini ada poin penting. Kalaupun mereka, walau sallu, artinya ada makmum, walau sallau, khalfahu qiyamah. Seandainya ada solat yang di belakang imam tadi duduk, ya, dia dalam keadaan berdiri. Au shalla ba'duhum qa'ima, atau sebagiannya berdiri, fitil kalhal sohat solatum ala sahih, ya, tetap sahih. Dan memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang solatnya, ya, makmum berdiri, imamnya duduk, makmumnya berdiri. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sah. Maka Allahu a'lam, beliau menyampaikan, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan bahwasanya sahhat salatuhum ala sahih, sah salatnya. Ya, kalaupun nanti ada dua sop, satu sop pertama duduk, dua sop kedua itu berdiri, maka kedua-duanya terhitung sah. Allahu a'lam, meskipun imamnya dalam keadaan duduk. Ya. Wa in istakhlafal imamu fi tilkal hal man yusalli bihim qa'im fa huwa ahsanu khurujan minal khilaf. Jadi memang jalan keluarnya, ya, ya. Wa in istakhlafal imamu fi tilkal hal man yusalli bihim qa'ima. Jadi kalau dia seandainya menyelisihi imam, ya, ya, fi tilkal hal man yusalli bihim qa'ima, ada yang berdiri, fa huwa ahsanu khurujan minal khilaf. Artinya di sini berusaha untuk keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf memang bahwasanya memang lebih baik dia ikut duduk. Ya. Wali anna Nabi SAW istakhlafa faqad ja'ala al-amrayni bayanan lil jawaz. Karena memang ada Nabi, ya. Jadi fa'alal amrayni, memang ada dua perkara waktu itu. Ya, ada yang berdiri dan ada yang duduk, bayanan lil jawaz. Ini menunjukkan apa? Ya, bayanan lil jawaz menunjukkan bahwasanya dua hal itu boleh. Allahu a'lam. Ya. Wala tasihhu imamatu man hadasuhu daimun. Dan tidak sah keimamannya bagi orang yang selalu berhadas. Apa itu? Kaman bihi salisun au khurujurih. Seperti orang yang salisun itu artinya ringan, bisa juga mencret. Ya, yang artinya keluar secara halus. Ya. Mungkin mohon maaf kotoran sedikit, atau mungkin juga khurujurih, keluarnya angin kentut, ya, terus keluar kentut. Ya, aunahu mustamirun, keluarnya tidak sesekali tapi terus menerus, artinya hadas terus. Ya, illa biman huwa mislu fi hadhil afah, kecuali kalau memang satu penduduknya semuanya, satu kampungnya ternyata semuanya begitu. Orangnya di sini beser ya, yang artinya ya sudah, memang penyakitnya terus keluar kentut aja, ndak bisa ditahan, ya, tiba-tiba keluar begitu saja sendiri. Nah, bagaimana ini kalau menjadi imam? Kalau ternyata yang di belakang semua orangnya sehat, ini ndak boleh. Tapi kalau ternyata semua satu kampung yang di belakang imamnya semuanya begitu modelnya, ya, semuanya adalah orang yang memang punya penyakit seperti itu, tidak apa-apa. Iya, salah satu di antara mereka diangkat menjadi imam. Ammas sahih, ya, fala tasihhu sholatu khalfahu. Adapun yang memang sehat, tidak sah sholat di belakang mereka. Ya. Li'anna fi sholati khalala ghairu majburi bibadlin. Bahwasanya kenapa? Karena di dalam sholatnya khalala, ada cacat. Ya, ghairu majbur, yang mana cacat ini tidak dipaksakan. Ya.
artinya dia bisa memilih. Ya. Jadi karena makmumnya atau di belakangnya semua orang sehat, artinya kan ada pilihan. Ya, maka dia harus mencari masjid atau imam yang lain. Kecuali kalau memang tidak ada pilihan lagi, semuanya memang sakit dan sebagainya, ini berbeda masalahnya. Li'annahu yusalli ma'a khurujin najasah al-munafi lit-taharah. Kenapa? Karena dia sholat bersamaan dengan apa? Keluarnya najis. Yang mana najis ini apa? Munafi lit-taharah, yaitu yang meniadakan kesucian. Wa innama sahhat sholatuhu lid-darurah. Maka sah sholatnya kalau memang dalam keadaan darurat. Artinya sah keimamannya kalau memang dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Wa bimislihi litasawihima, yaitu seperti apa darurat itu? Ya sama, satu kampung begitu semua. Ya, fil khurujil kharij al-mustamir, yang memang semua satu kampung memang begitu keadaannya penyakitnya. Jadi kentut itu tidak terasa. Tiba-tiba keluar sendiri. Bahkan secara terus menerus. 2 menit kentut, 1 menit kentut dan sebagainya. Tidak terasa. Ya, maka untuk orang-orang seperti ini boleh menjadi imam hanya untuk di kalangan memang orang yang sama. Tapi kalau di kalangan orang sehat, maka orang seperti ini tidak boleh dijadikan imam. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lihat nolak pertanyaan. Baik, sembari menunggu kajian, kita lanjutkan lagi. Mumpung belum ada pertanyaan. Baik. Wa in shalla khalfa muhdisin au mutanajjisin. Apabila ada seseorang yang sholat di belakang imam yang muhdis. Muhdis ini hadas. Au mutanajjis, atau dia terkena najis. Ya, bibadanihi, baik di badannya, atau saubihi, pakaiannya, atau buq'atihi, tempatnya. Ya, hadas dengan mutanajjis ini berbeda. Ya, kalau mutanajjis itu ya terkena najis. Kalau hadas ya memang dari dalam. Ya, makanya ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya. Semacam yang kita ingatkan kembali, kalau dia seandainya mohon maaf kencing, ya, dia kencing pipis, ya, jadi mohon maaf air yang keluar dari kemaluannya itu terhitung najis. Apabila sudah anggap dibersihkan, mohon maaf kemaluannya dibersihkan, ya sudah tidak ada lagi sisa-sisa air kencing tersebut, maka dia sudah, artinya sudah bersih. Tetapi apa? Masih hadas. Bagaimana cara mengangkat hadas? Yaitu berwudu. Maka ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar yaitu dengan mandi besar. Nah, sedangkan mutanajis kalau ternyata kita tahu, ya, jadi kita bahwasanya mutanajis, jadi imamnya terkena najis bibadanihi, di badannya atau bajunya atau buq'atihi, di tempat dia sholat. Walam yakuna ya'lamani bitilkan najasah. Maka imamnya di sini 2 imam, ya, baik itu yang hadas maupun yang terkena najis, ya, tidak tahu bitilkan najasah awil hadas. Artinya tidak sengaja, tidak tahu tentang najis tersebut atau tentang hadas yang dia saat ini hadas yang dia miliki. Ya, lupa. Ya. Hatta faragha minas shalah, sampai dia selesai sholat baru tahu. Ya, habis sholat asar tadi seumpama seorang imam, ya, sholat, kemudian dia sholat, ternyata dilihat, ada hadas nih, ya. Maka untuk sepertinya faragha minas shalah, sahhat sholatul imam dunal imam. Sahhat sholatul ma'mum dunal imam. Maka sah sholatnya imam tanpa sah sholatnya makmum tanpa, artinya sah sholatnya makmum tetapi imam tidak sah.
Sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Idza shallal junubu bil qaum," apabila orang yang junub dia sholat bersama suatu kaum. Junub, ingat sholat ya, orang yang junub dia menjadi imam di dalam sholat, ya, maka a'ada sholatahu, dia mengulangi sholatnya, ya, dia mengulangi sholatnya. Wa tammat lil qaumi sholatuhum, akan tetapi sholat para makmum terhitung sah. Karena di sini yang hadas adalah imam, tapi dengan syarat apa? Imamnya tahu pas di setelah sholat selesai. Dan imam tidak perlu mengumumkan kepada makmumnya. Ya, imam tidak perlu mengumumkan kepada makmum. Dan jangan dikatakan, ya, saudara-saudaraku, ya, para makmum semuanya, ternyata saya tadi itu junub, lupa mandi besar. Jangan mengatakan seperti itu. Sudah selesai. Ya, kenapa? Kalau kita katakan seperti itu akan muncul fitnah. Ya, semua akan bertanya-tanya, ini kenapa? Semuanya akan mengatakan begitu. Ya, malah akan muncul fitnah yang lebih besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, yang mengulang sholat adalah imam. Sedangkan makmum tammat lil qaumi sholatuhum, terhitung sempurna, tidak perlu diulang kembali. Ya. Maksudnya gimana nih? Kalau imamnya nyuruh buka masker waktu sholat boleh kita tidak ikuti buka masker, pecalang. Maksudnya gimana nih? Kalau imamnya nyuruh buka masker waktu sholat, boleh kita tidak ikuti buka masker. Baik, memang ya, kalau kita lihat para asatidz juga ternyata berbeda dalam kondisi, artinya dalam permasalahan ini, sholat menggunakan masker. Tapi alangkah baiknya memang maskernya tetap dipakai. Ya, kalaupun seandainya imamnya menegur dan sebagainya, sudah, paling nanti ya ketika sholat bisa dinaikkan kembali. Tujuannya kita adalah la dharara wala dirar. Ya, janganlah seseorang itu membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Kita pakai masker bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Ya, siapa tahu pas Allahu a'lam ternyata orang yang tidak pakai masker itu terkena, ya, kelihatannya sehat, ya, tapi dia yang terkena tiba-tiba dia ya nanti tiba-tiba dia batuk atau dia flu sesekali saja, tapi itu bahkan bisa menyebar. Ini yang kita takutkan, bukan hanya untuk melindungi tapi juga melindungi orang lain. Allahu a'lam. Ya, jadi memang terjadi ya artinya perbedaan di kalangan ulama saat ini, tetapi Allahu a'lam bahwasanya masker diusahakan tetap dipakai ketika waktu sholat, ya, sebagaimana memang aturannya. Allahu a'lam. Kita lanjut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa bidzalika maddat sunnatul khulafa'ir rasyidin. Sebagaimana sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Fa innahum shallau bin nas. Sesungguhnya mereka salat bersama para sahabat ketika saat itu. Ya, summa ra'aul janabah ba'da shalah. Ya, apabila mereka melihat junub, tetapi itu melihatnya setelah sholat selesai, maka mereka mereka akan mengulangi sholatnya, walam ya'murun nas bil i'adah, dan mereka tidak memerintahkan, ya, makmum yang lain untuk untuk mengulang sholat, tidak diperintahkan mengulang. Jadi yang mengulang hanya imam, artinya khulafaur rasyidin waktu itu yang memang terlupa dalam keadaan junub.
Wa in alimal imamu awil ma'mum bil hadas awin najasa fi asna'i ya, apabila imam atau makmum, ya, imam atau makmum mengetahui hadas tersebut atau najis tersebut fi asna'i sholah, di tengah sholat, batolat sholatuhum, maka sholatnya menjadi batal. Ya, sholatnya menjadi batal. Ini ya. Jadi apabila diketahui di tengah sholat. Allahu alam. Wala tasihhu imamatul ummi. Begitu juga tidak sah keimamannya orang yang ummi. Apa itu ummi? Ummi itu adalah al-muradu bihi huna man la yahfazu suratal Fatihah au yahfazuha walakin la yuhsinu qira'ataha. Yaitu orang yang ummi di sini dimaksud adalah yaitu orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Atau dia hafal tetapi apa? La yuhsinu qira'ataha. Tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Ya, tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Ka'an yalhana fiha lahnan yuhilul makna. Seperti apa? Yalhan, yaitu lahan. Kesalahan. Yang mana kesalahan ini apa? Yuhilul makna. Yang bisa menghilangkan makna atau maknanya berubah. Kakasri kaf, seperti apa? Iya kana budu wa iya kana stain. Kan gitu. Dia ganti iyaki. Ini kan sudah berubah. Ya, iyaka dengan iyaki. Ya, maka di sini dia hafal, cuman hafalnya di sini ternyata apa? Terjadi apa? Lahan, kesalahan. Kesalahannya apa? Yang bisa merubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in, diganti ki. Maka ini sudah fatal. Ya. Wa dhammin kasri kafin wa dhammitain. Atau apa? Mendomahkan ta. An'amta, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, dia ganti siratal ladzi an'amtu. Ini kan sudah berubah maknanya. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ketika dirubah menjadi tu an'amtu, jalannya orang-orang yang aku beri nikmat. Seakan-akan yang baca Al-Fatihah yang menjadi Tuhan. Ini kan sudah parah maknanya. Ya. Atau wa fathi hamzatin. Atau membuka atau mempathahkan hamzah. Seperti ihdinas sirah, yang seharusnya ihdinas, ya, kasroh, dia baca ahdina. Ini kan sudah parah. Ahdina artinya apa? Aku yang memberikan petunjuk bagi kita semuanya. Dia yang menjadi Tuhan. Ini bahaya. Sudah berubah maknanya. Inilah yang dinamakan ummi. Ya, yaitu orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah, atau dia hafal cuman apa? Rusak bacaannya, terjadi kesalahan berubah. Ya, au yubaddilu harfan bighairihi, atau dia mengganti huruf bukan dengan huruf tersebut. Wa huwal althaq, seperti orang yang cadel. Ya, orang yang cadel tidak berhak untuk menjadi imam. Kenapa? Kaman yubaddilur ra ghainan aulaman. Orang cadel kan biasanya, yaitu biasanya ra susah. Tidak bisa bilang huruf ra, berubah menjadi gha. Atau bisa berubah menjadi la. Ya kan? Bilang al, ya. Alhamdulillahi rabb. Nah, ini namanya imam yang cadel. Ausinu sa'an, atau yang sin berubah menjadi sa. Wa nahwi dzalika, atau selain daripada itu kesalahan-kesalahan yang lain. Intinya adalah membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini, ya, karena dia menjadi imam yang paling didengar suaranya adalah surat Al-Fatihah. Karena itulah yang menjadi rukun di dalam salat.
Fala tasihhu imamatul ummi illa bi ummi mislih. Maka tidak diperbolehkan imamnya orang yang ummi kecuali dengan yang mereka semua makmumnya pun adalah orang yang ummi. Ya. Litasawi hima, sama antara makmum dengan si imam. Tidak ada perbedaan. Ya. Idza kanu ajizina an islahihi, ya, bahwa itu pun jika memang mereka apa? Ajizina, sangat susah untuk diperbaiki. Artinya satu penduduk, ya, sudah sudah diajari ternyata sama, terus tidak ada perubahan. Ya. Maka yang salah satu mereka menjadi imam tidak apa-apa. Ya. Fa in qudiral ummiyu 'alal islah liqiraatihi. Tetapi jika ternyata ada di kalangan mereka ada yang mampu bisa, dia mampu memiliki kemampuan untuk apa? Untuk bisa artinya memperbaiki kerusakan bacaan tersebut. Ya, ada kemampuan untuk itu, maka lam tasihhu sholatuhu. Maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ini bisa memperbaiki. Ada orang lain yang bisa memperbaiki. Ya, mereka semua cadel, tapi apa? Di antara mereka yang cadel-cadel bisa memperbaiki. Ada kemampuan untuk memperbaiki. Maka lam tasihhu sholatuhu. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Masih ada yang bisa memperbaiki. Kenapa tidak mau memperbaiki? Wala sholatu man shalla khalfahu. Begitu juga, ya, imamnya tadi tidak sah. Kenapa? Karena masih orang-orang sehat di belakangnya, atau ada orang yang memang mampu memperbaiki bacaannya. Begitu juga sholatnya orang yang di belakangnya, makmumnya pun ikut tidak sah. Ya, li'annahu taraka ruknan ma'al qudrah alaihi. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan rukun padahal dia memiliki kemampuan. Baca Al-Fatihah kan termasuk rukun di dalam sholat. Kalau ini ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Ya, Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan dulu. Kalau pada saat sholat di masjid jamaah, terus tiba-tiba kita merasa apa kita harus batalin sholat dan langsung pergi dari masjid atau tetap di barisan sampai bubar? Ya memang harus keluar. Ini sama seperti orang yang kentut. Ya jangan diam di sana. Mohon maaf, apalagi dalam keadaan langsung keluar. Ya. Haid. Ya jangan tetap di barisan itu, tidak. Sama seperti orang yang kentut. Kalau orang yang kentut, ya jadi dia merasa kentut, dia diam di sana. Ini kan malah nanti menimbulkan fitnah. Orang ndak apalagi kalau ada baunya. Nanti semua akan saling bertanya. Maka ya sudah. Langsung kalau dia memang sudah kentut baru pergi. Kalau memang belum kentut jangan pergi. Ya, begitu juga ya orang yang kalau memang merasa oh ini sudah langsung keluar dari masjid. Ya, supaya mohon maaf, ya, supaya tidak sampai nanti darahnya itu terkena karpet, terkena lantai di masjid, supaya tidak ini kan mohon maaf, darah haid itu adalah darah yang najis, supaya tidak membuat najis tempat tersebut. Ya, maka segera harus keluar dari masjid. Allahu a'lam. Kalau tiap rakaat apa wajib baca ta'awud? Kalau tiap rakaat apa wajib baca ta'awud? Pecalang Bukit nanya. Subhanallah. Ya, jadi tiap rakaat tidak wajib untuk ta'awud. Ya, justru nanti ya disunnahkan sekali saja. Ada memang ulama yang mengatakan dalam setiap mau baca Al-Fatihah baca ta'awud. Tapi memang ya yang disunnahkan itu adalah yang pertama saja. Di rakaat pertama membaca ta'awud. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya, jadi tadi tidak sah imam yang cadel. Ya, maka ini yayasan,
kepala yayasan, pengurus yayasan atau takmir harus hati-hati menjadi atau mencari imam. Kadang-kadang memang ya kita masih mengandalkan tokoh, apalagi yang punya tanah dan sebagainya, ya, yang mewakafi dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena ini memang berat, ya. Jadi ini masalah imam. Kalau memang meskipun dia adalah orang yang pemilik tanah atau adalah orang yang ditokohkan, kalau memang tidak ada kemampuan untuk menjadi imam, maka tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Sehingga takmir atau pengurus yayasan itulah yang akan bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian wa yukrahu an ya ummar rajulu qauman aksaruhu yakrahuhu bihaqq. Ya. Makruh hukumnya yaitu seseorang menjadi imam dalam suatu kaum yang mana kebanyakan orang, mayoritas dalam kaum tersebut yakrahuhu, tidak suka dengan imam tersebut. Tapi perlu kita perhatikan, bi antakuna karahatihim laha musawwiqun min naqsin fi dinihi. Tetapi yang dibenci di sini adalah adanya kerusakan dalam agamanya. Ya. Maka ini hukumnya makruh, ya. Bi antakuna karahatuhum laha musawwiqun min naqsin fi dinihi. Yang rusak itu adalah agamanya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, salasatun la tujawizu sholatuhum adzanahum. 3 orang atau 3 kelompok yang sholatnya tidak sampai mencapai kupingnya. Artinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Ya, tidak sampai di atas kupingnya. Ini kan dari sini, ya. Jadi sholatnya tidak sampai ke atas kupingnya. Artinya tidak diterima. Siapa 3 kelompok tersebut? Yang pertama, al-abdul abik hatta yarji'a, ya. Bahwasanya yaitu hamba yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Jadi seorang hamba sahaya tidak boleh lari dari tuannya. Dia masih ada ikatan. Maka tidak boleh kabur begitu. Kalau dia kabur, maka sholatnya tidak diterima. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yaitu, nah ini untuk ibu-ibu, yaitu sholatnya seorang perempuan yang mana suaminya batat. Malam itu suaminya dalam keadaan marah, tidak ridho. Mohon maaf, suaminya minta jatah malam itu, tidak dikasih. Maka sholat orang atau sholat wanita tersebut tidak terangkat. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suaminya tidak ridho. Artinya dalam keadaan marah. Ya, marahnya di sini ingat dalam keadaan bukan marah secara umum, tidak. Tapi marahnya karena ada suatu alasan yang memang tidak dilaksanakan karena ada kewajiban seorang wanita. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Begitu juga imamnya suatu kaum yang mana kaum tersebut atau kebanyakan mereka tidak suka dengan imam tersebut. Tapi di sini kekurangannya tidak suka karena alasan apa? Karena alasan kekurangan dalam agamanya. Akhlaknya yang buruk, masih sering bohong, ya. Kadang-kadang mohon maaf masih godain wanita dan sebagainya. Atau mungkin datang ke dunia malam, artinya ini kan sudah merusak agamanya, ya. Maka kaumnya benci dengan hal seperti ini, ya, tidak suka dia jadi imam, tidak cocok jadi imam itu, kelakuannya masih begitu, artinya akhlaknya, ya. Maka ini hukumnya makruh, ya.
Berbeda kalau seandainya ada orang yang tidak suka ketika sholat yang ditampilkan adalah sunnahnya. Ya, yang ditampilkan sunnahnya. Jadi sholat tidak menggunakan melafazkan niat, kemudian nanti subuh tidak pakai kunut dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang memang begitu syariat, cuman sebagian kita, daerah kita memang masih melakukan seperti ini. Tidak sukanya karena itu, tidak terhitung. Dia tidak dikatakan makruh. Ya, dia tidak dikatakan makruh. Jadi yang makruh itu adalah ketika imamnya memiliki akhlak yang buruk, memiliki akhlak yang jelek, terlebih dalam agamanya masih ada kekurangan. Imamnya masih main seneng kalau ada ya masih seneng main judi atau beli nomor togel dan sebagainya. Orang-orang tahu sekitar sana seperti apa. Ya, atau dia masih senang minjemin uang, artinya membungakan uang. Dipinjemi sama penduduk sana tapi ada bunganya, ada anaknya, berapa persen dan sebagainya. Maka ini kan sudah artinya melanggar batas-batas agama. Ya, jadi mereka benci dengan sifat yang seperti ini. Maka imam tersebut hukumnya makruh menjadi imam. Kenapa? Karena masih dibenci dengan alasan agamanya masih kurang. Tapi kalau dibencinya karena sunnahnya ditegakkan, ya tidak ada kebid'ahan dan itu yang dibenci, maka dia tidak terhitung makruh. Allahu alam bisawab. Baik, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hari ini insyaallah mungkin sampai di sini dulu. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada berikutnya, pada pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.